Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Yusan di Sumedang, Tandang dan sekitarnya. Selamat siang. Jumpa lagi melalui formulasi obsesi obrolan segala sisi. Di siang hari ini seperti yang sudah kami janjikan di awal bahwa kita kehadiran tamu yang luar biasa dan selalu menyapa sahabat Yusan di saat banyak sekali hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian kita. Apa gerangan nih kali ini ya temanya. Nah, sahabat Yusan, di depan saya sudah hadir Bapak Deas. Kemudian Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Mita ya. Nah, dengan Ibu Mita dan Bapak Deas ini dari Pajak Pratama Sumedang. Nah, pasti dong untuk sahabat Yusan juga kali ini sudah bersiap-siap ya untuk sharing dengan kita, karena memang hal ini perlu menjadi perhatian kita juga, apalagi yang mempunyai kontribusi dengan keuangan ya. Kalau berbicara soal pajak pasti ada uang, dan itu ada uang yang masuk buat kita. Karena tanpa pajak, tanpa dilampirkan fakturnya, kita nggak bisa dibayarkan ya gitu ya. Jadi ini penting pajak itu untuk kita, dan tentu lebih luasnya lagi adalah untuk negara. Nah, baik sahabat Yusan, karena ada yang terbaru yang dikeluarkan oleh Pajak Pratama, Pak Deas hari ini akan membawa oleh-olehnya untuk semua sahabat Yusan. Temanya apa nih Pak Deas? Baik, selamat siang sahabat Yusan. Baik, untuk tema pada siang hari ini itu adalah korteks lebih mudah, PKP lebih paham. Nah, jadi untuk menelusuri itu biar sahabat Yusan menjadi paham, jadi harus mengikuti ya dari awal sampai akhir nanti. Betul. Dan bagi sahabat Yusan yang punya keluhan dengan pajak, hari ini ayo dong, jangan malu-malu, jangan segan-segan, karena ada ahlinya, yaitu Bapak Deas dan Ibu Mita ya. Baik sahabat Yusan, kalau kita berkaitan dengan membahas mengenai PKP dan cara pelaporannya di aplikasi terbaru OJP, yaitu Kortek ya, mungkin nanti akan dibahas juga, karena ini kemarin sudah lewat ya tahun pelaporan ya Pak. Tapi ya, masih kena yang dulu ya. Nggak apa-apa. Kalau pelaporannya masih berjalan Pak, itu belum tertutup belum, ya? Belum, masih pakai DJP online yang tahun kemarin. Nah Bapak, pertanyaan yang pertama ya mungkin ya untuk membuka kita di suasana obsesi obrolan segala sisi, apa itu PKP dan pengusaha kena pajak? Baik, jadi PKP itu kepanjangannya pengusaha kena pajak. Ya. Jadi dia itu merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Iya. Nah, itu banyak ya, kalau di undang-undang PPN banyak banget barang-barang yang dikenai PPN. Misalkan apa? Misalkan meja, kursi, ATK. Kemudian juga untuk barang-barang lain yang diatur di undang-undang. Selain itu juga jasa perbaikan, pemeliharaan, jasa sewa itu juga dikenakan PPN. Nah, bagi pengusaha atau perusahaan yang melakukan penyerahan atas barang atau jasa, itu disebut dengan PKP. Yeah. Nah, selain itu, untuk orang pribadi maupun badan yang dalam kegiatan usahanya itu mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pegawaian atau dari luar negeri gitu ya. Kemudian juga melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pegawaian, itu juga disebut dengan PKP atau pengusaha kena pajak, seperti itu. Ya, nah jadi bagi sahabat Yusan yang perusahaannya sudah masuk ke daftar PKP, mungkin itu udah dijelaskan tadi ya, seperti itu. Nah, sahabat Yusan, kita lanjut kembali setelah kita tahu apa itu PKP, itu yang memang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Apakah semua pengusaha itu harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, Pak? Atau Ibu Mita mungkin ya? Jadi sebenarnya nggak semua perusahaan atau penyerahan barang dan jasa itu harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau yang wajibnya aja itu sebenarnya yang diatur undang-undang adalah kalau perusahaan itu omsetnya dalam setahun udah lebih dari 4,8 miliar dalam
selama setahun. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu perusahaannya mau dikukuhkan untuk menjadi PKP juga boleh gitu. Selain itu yang wajib untuk dikukuhkan lagi sebagai PKP adalah pengusaha emas. Jadi kalau misalkan pedagang emas, baik emasnya itu pabrikan atau pedagang emas perhiasan, itu wajib dikukuhkan sebagai PKP meskipun omsetnya nggak nyampe 4,8 miliar. Ya, baik sahabat Yusan itu ya. Jadi memang PKP ini sangat penting bagi pengusaha yang memang udah tinggi ya hasil pendapatannya yaitu 4,8. Tapi di bawah juga kalau mau silahkan gitu. Boleh, enggak ya. Nah, sahabat Yusan nih, bagi sahabat Yusan yang mau bertanya silahkan ya, kita sharing aja dengan pendengar kita ya. Kemudian kalau pengusaha itu sudah memperoleh penghasilan bruto melebihi 4,8 miliar rupiah, berarti kan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan jadi pengusaha kena pajak. Apakah ada batas waktunya atau tidak ya untuk pengusaha tadi melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Ya, baik. Jadi misalnya pengusaha itu udah melebihi 4,8 gitu ya. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk dikukuhkan sebagai PKP? Baik. Jadi untuk pengusaha itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah omsetnya itu melebihi 4,8 miliar. Jadi kewajiban melaporkan usahanya itu untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama itu di akhir bulan berikutnya. Misal gini, di tanggal 16 Juli 2021 pengusaha tersebut sudah memperoleh omset 4,8 miliar. Nah, kemudian itu merupakan akumulasi dari bulan Januari. Jadi bukan berarti hanya di bulan Juli saja. Tapi itu akumulasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli ternyata sudah melebihi 4,8 miliar. Maka pengusaha tersebut wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP itu di akhir bulan Agustus 2021. Jadi jangka waktu ya, ada jangka waktu. Ada jangka waktunya. Kalau sekarang bulan Juni ya, misal di bulan Juni ini ada pengusaha yang baru mencapai 4,8 sekian ya miliar. Maka di bulan Juli, di akhir bulan Juli harus diajukan mengukuhkan PKP seperti itu. Jadi 1 bulan. 1 bulan ya, tidak boleh tidak. Omsetnya lebih dari 4,8 miliar gitu. Tapi nanti bakal kelihatan ya kalau misalnya tidak ini cuek-cuek gitunya pengusahanya tuh gitu, padahal udah lebih dari 4,8 misalnya. Itu biasanya terlihat pada saat lapor SPT. Nah, pas lapor SPT betul. Nah, kan dia ada laporan keuangan. Gimana nih Pak kalau misalnya tidak masuk ke PKP tapi pendapatannya udah 4,8 nih? Iya, biasanya sebetulnya dari petugas pajak itu bisa melakukan pengukuhan secara jabatan. Apabila omsetnya memang ketahuan nih sudah melebihi 4,8 miliar. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Dasa untuk informasinya. Dan lalu apakah ada kewajiban yang harus diperhatikan nih untuk hal ini? Tentu Bu, karena kalau misalkan kita udah menjadi PKP, kewajiban kita itu di perpajakannya nambah. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya punya NPWP biasa aja nih, kita kewajibannya kan cuman lapor SPT tahunan aja, setahun sekali gitu ya, yang Januari sampai Maret atau sampai April untuk badan. Tapi ketika kita dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kewajiban kita bertambah. Yang pertama, kita harus memungut PPN-nya atas transaksi yang dilakukan, lalu kita harus menerbitkan faktur pajak, lalu setelah itu kita juga harus melaporkan SPT masa PPN atau lapornya sebulan sekali gitu. Karena kalau misalkan kita nggak lapor yang bulanan itu, nanti akan dikenakan sanksi administrasi seperti itu. Dan pelaporan itu juga wajib dilakukan meskipun tidak ada transaksi. Jadi misalkan kita dikukuhkan pada bulan Juni 2025 nih. Lalu meskipun di bulan Juni 2025 itu kita tidak ada transaksi, tapi kita tetap sudah ada kewajiban buat lapor SPT masa PPN-nya seperti itu. Apabila baru ada transaksi di bulan Juli atau Agustus, maka silahkan dibuat faktur pajaknya seperti itu. Nah, baik, sebelum ke WA yang udah masuk nih, bagaimana nih satu lagi ya sebelumnya, bagaimana apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai PKP nih Pak Deas? Ya. Jadi banyak sekali nih ya, kalau
ada wajib pajak yang dia itu buru-buru PKP nih. Kadang tuh datang ke kantor pajak, datang ke Hebes, terus dia tuh pengen banget dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kadang tuh saya tanya, Mbak, Bu, kenapa pengen buru-buru PKP? Oh iya Pak, saya ada transaksi sama instansi pemerintah misal. Ya. Karena instansi pemerintah itu kan wajib PKP. melakukan pemungutan dengan PKP, melakukan transaksi dengan PKP. Apalagi yang proyeknya 1M ya. Iya, apalagi yang proyeknya besar, gitu Besar, ya. ya. Karena kan instansi pemerintah itu wajib melakukan pemungutan PPN. Iya. Makanya rekenannya harus PKP biar bisa terbit faktur pajak. Nah, cuman mereka itu kadang lupa sama konsekuensi, sama kewajiban, sama Nah, konsekuensinya. itu dia. Nah, itu setelah daftar NPWP dibuka sebagai PKP, kewajiban selanjutnya adalah selain membuat faktur pajak, Yeah. itu juga melaporkan SPT-nya. Nah, kalau nggak lapor, nanti dikenakan denda sebesar 500.000 setiap bulannya. Aduh, Nah, itu ngeri kalau ya. terlambat maupun kalau tidak lapor. Tidak ada lapor ya. Jadi tetap itu wajib lapornya yang paling penting Betul, ya. betul sekali. Jangan sampai terlewat gitu. Terdenda. Padahal kalau misalnya perusahaan itu atau pribadi yang pengusaha PKP itu dia tidak ada transaksi ataupun transaksi dengan instansi pemerintah, PPN-nya itu yang mengut instansi, jadi nggak Ya. perlu bayar. Yang bayar tuh instansinya. Instansinya, Makanya kalau misalnya seperti itu tiba-tiba nggak lapor itu rugi. Ya. Seharusnya yang 500.000 itu bisa dipakai untuk motor Jajan, usaha ya. atau jajan ya, malah dipakai buat bayar denda. Nah, itu kebanyakannya seperti itu mungkinnya karena kelupaan lapor atau apa gitu ya. Nah, baik sahabatnya, sebelum kita beralih ke sahabat Yusan yang mau WA atau juga mau menyampaikan unek-uneknya, silahkan ya. Tapi ada yang mau lewat dulu ya, Mang Bahar?